Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang konservasi dan 3 pilar konservasi UNES. Kami yang beranggotakan Rushdina Humaida, Rifani, Satria Febrenur Alamsyah, Lina Septia Gevira, Aulia Asmarani, Laili Nurfarida Fitri, dan Risma Ayu Febrianti. Sejarah konservasi. Sejarah konservasi di dunia diawali dengan adanya pertemuan penting yang membahas mengenai pengembangan strategi konservasi global pada tahun 1972 atau yang dikenal sebagai pertemuan Stockholm Conference on the Human Environment. Hasil dari pertemuan tersebut yaitu pembentukan UNEP, the United Nations Environment Programme, untuk menghadapi tantangan permasalahan lingkungan hidup di dunia yang masih terfokus pada bagian kerusakan dan konservasi sumber daya alam. Selanjutnya, pada tahun 1992, Earth Summit di Rio de Janeiro, Brazil, atau yang dikenal sebagai United Nations Conference on Environmental and Development, atau yang dikenal dengan istilah KTT Bumi, membahas berbagai cara untuk melindungi lingkungan dengan perhatian pada pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan pada negara yang kurang sejahtera. Pertemuan tersebut juga berhasil meningkatkan perhatian dan keseriusan dunia dalam menghadapi berbagai krisis lingkungan, membangun pemahaman yang jelas antara upaya perlindungan lingkungan dan kebutuhan untuk mengentaskan kemiskinan di negara berkembang dengan bantuan dana dari negara maju. Pengertian konservasi menurut KBBI yaitu pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetan, dan pelestarian. Pengertian konservasi menurut undang-undang yaitu pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Dan secara umum, konservasi mempunyai arti pelestarian yaitu melestarikan atau mengawetkan daya, dukung, mutu, fungsi, dan kemampuan lingkungan secara seimbang. Metode praktik konservasi. Pertama, praktik konservasi diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan bekerja di beberapa museum dengan memamerkan beberapa karya kreatif seseorang yang menunjukkan itu dimulai bertahun-tahun yang lalu. Peristiwa Renaissance di Italia pada akhir abad ke-14 secara luas diyakini sebagai masa ketika praktik konservasi pertama kali dimulai. Pada saat itu, praktik konservasi yang dibuktikan adalah praktik pematung klasik dan aktivitas seniman reinventing produk. Praktik dan metode kerja yang dilakukan memunculkan teori konservasi. Mereka yang bertanggung jawab atas lahirnya teori konservasi adalah John Ruskin dan Eugene Violet, yang berpuncak pada karya Cesar Brandy atau Salvador Munoz Finas. Perkembangan selanjutnya dapat menelusuri deskripsi praktik konservasi melalui serangkaian dokumen dan deklarasi. Menurut Keppel, metode praktik konservasi itu ada 3. Yang pertama, investigation before intervention. Yang kedua, evaluation before reformal. Yang ketiga, maintaining identity. A. Investigasi sebelum intervensi. Pemerintah untuk melakukan penelitian dan dokumentasi semua bukti yang relevan sebelum dan setelah intervensi apapun. Yang B. Evaluasi sebelum pemindahan. Pemerintah untuk menghormati proses sejarah dalam catatan kumulatif aktivitas yang tercermin dalam objek dan identifikasi sebagai yang menunjukkan berbagai keyakinan budaya, nilai, materi, dan teknik yang dilaksanakan dari waktu ke waktu. C. Pertahankan identitas. Perintah untuk menjaga keaslian, dalam hal ini perlu dipahami sebagai istilah relatif epistemologis yang terkait dengan proses material dan material dalam suatu objek dan kepenulisan atau niatnya. Bergabung dengan kewajiban untuk melaksanakan intervensi fisik minimal untuk membantu kembali membangun keterbacaan dan makna struktural dan estetika sambil memungkinkan pilihan perawatan di masa depan.
Suatu praktik konservasi tidak hanya dipertahankan keasliannya dan perawatannya, namun tidak mendatangkan nilai ekonomi atau manfaat lain bagi pemilik atau masyarakat luas. Dalam rangka mencapai tujuan itu, praktik konservasi hingga kini didominasi dengan penggunaan metode 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Pilar konservasi. Sejak dideklarasikan sebagai Universitas Konservasi, UNES menetapkan 7 pilar konservasi, yakni 1. Biodiversitas, 2. Arsitektur hijau dan transportasi internal, 3. Pengolahan limbah, 4. Nirkertas, 5. Energi bersih, 6. Etika seni dan budaya, 7. Kader konservasi. Pada saat itu, Rektor UNES masih berada di bawah jabatan Profesor Dr. Sudijono Sastroamodjo, Magister Sains. Kemudian mengacu pada historis dan perkembangan konservasi di UNES, konservasi yang dimanifestasikan dalam visi UNES dengan istilah Universitas Berwawasan Konservasi, bukan lagi Universitas Konservasi. Perubahan paradigma ini membawa perubahan yang mendasar pada 7 pilar konservasi. Perubahan ini didasarkan pada cara pandang mengenai konservasi yang kurang relevan dengan konsep konservasi seperti yang dikemukakan di atas. Oleh sebab itu, melalui diskusi yang panjang di Senat UNES, Profesor Dr. Fathur Rahman, Magister Humaniora, melakukan perombakan dari 7 pilar konservasi menjadi 3 pilar konservasi, yakni 1. Nilai dan karakter, 2. Seni dan budaya, dan 3. Sumber daya alam dan lingkungan. Sekian pemaparan dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.